sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertatap muka bersama di virtual Zoom dalam rangka webinar. Di hadapan kita bersama telah hadir Bapak pemateri. Baik, sebelumnya mungkin perkenalkan, saya di sini sebagai moderator, saya Diana Hafsari yang insya Allah akan memandu acara webinar kita. Saya akan sedikit membacakan CV dari Bapak Denny Kodrat. Beliau merupakan dosen dari STBA 11 April Sumedang. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 28 September 1980. Kemudian riwayat pengalamannya pendidikan di STBA 11 April Sumedang tahun 2007 sampai sekarang. Beliau merupakan dosen. Kemudian di STIE 11 April Sumedang tahun 2009 sampai 2018. Kemudian di STAI 11 April Sumedang pada tahun 2019 hingga sekarang. Baik, mungkin di sini telah bergabung Pak para Bapak dan Ibu Guru SDIT Insan Sejahtera. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang, mungkin walaupun hanya virtual. Mohon maaf Pak, untuk suara saya jelas? Ya, jelas. Mohon maaf Pak, coba diulang sekali lagi untuk ada suaranya tidak? Suara saya gimana di sana, jelas atau tidak ini? Sebentar. Suara Bapak kurang jelas Pak, mohon maaf. Jelas ya, oke, sebentar atau kalau gitu. Sedikit menggema. Sekarang gimana? Halo? Jelas? Masih belum jelas. Belum jelas juga. Sama-sama. Cek satu. Bentar tuh ya, sebentar. Oh ya? Kedengeran kalau ke sana, cuma di sini aja. Assalamualaikum Pak, suaranya sudah jelas? Gimana sekarang? Ya Pak, sudah alhamdulillah sudah Jelas, ya? jelas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin untuk tema webinar kita pada pagi hari ini yaitu how to increase critical thinking skills of student. Jadi gimana caranya kita meningkatkan pola berpikir kepada siswa. Di sini untuk peserta webinar sendiri yaitu seluruh guru SDIT Insan Sejahtera. Baik, mungkin langsung saja kepada materi ya Pak. Boleh? Ya. Maka saya persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua?
Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya diamanahkan untuk mengisi atau sharing ya tentang satu tema. Cukup menantang temanya. Sebagaimana yang dalam pamflet, increasing critical thinking, the ability critical thinking in students in elementary schools ya, atau di SD, mungkin juga SMP, pendidikan dasar. Kenapa saya sebut menantang? Pertama, judulnya bahasa Inggris. Jadi saya jadi bingung ini, saya apa harus pakai bahasa Inggris atau harus pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Bahasa Sunda boleh, bahasa Indonesia Sunda boleh, boleh. bahasa Inggris terlalu berat ya Pak. Baik, itu yang pertama, tantangnya itu ya, bahasa, judulnya bahasa Inggris. Terus yang kedua, ini pertama saya berkenalan atau bersilaturahmi dengan rekan-rekan guru ya di SD IT Insan Insan Sejahtera. Sejahtera ya, alhamdulillah. Salah satu, kalau namanya saya sudah tahu, cuma suka-suka lupa. Ini kalau tidak salah sekolah dasar yang sekarang ada SMP dan juga SMA ya, di daerah Toga. Mungkin SMA Islam terpadu yang pertama di Sumedang mungkin ya? Ya, untuk SMA IT yang pertama di Sumedang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kedua gitu. Jadi mudah-mudahan silaturahminya bisa terus berlanjut. Nah, yang ketiga, tema critical thinking ini menjadi menarik karena kita semuanya sudah mengaplikasikan ataukah tidak gitu dalam berpikir kritis ini. Ini yang jadi problem. Kenapa? Karena bisa dibayangkan kalau kita sebagai guru tidak terbiasa berpikir kritis, sementara kita menuntut peserta didik kita untuk berpikir kritis, nah ini agak berat. Jadi makanya kita sama-sama belajar. Setidaknya untuk memahami dulu konsepnya, lalu kita coba berbicara lebih praktis. Kita sharing aja ya, jadi maksudnya tidak harus saya melakukan monolog gitu, enggak. Kalau monolog nanti di YouTube aja nanti kelihatan. Tapi juga bisa langsung kalau memang mau nanti bertanya bisa bisa dalam proses diskusi ini melalui moderator tentunya ya. Baik, saya akan sharekan satu file yang ini jadi acuan kita. Bisa di ini enggak share file saya? Ya, siapa sebentar. Di-enablekan dulu. Sudah Pak. Oh, udah ya. Oke, mana ini? Oh, sebentar. Ternyata ke close. Oke, judul bisa dilihat ya, kelihatan. Sudah terlihat Pak. Baik. Jadi saya judulnya agak sedikit berbeda gitu. Ini lebih provokatif, mengaktifkan critical thinking. Bagaimana kita bisa mengaktifkan berpikir kritis. Satu gitu. Jadi poin yang pertama, kita harus pahami atau harus menyepakati dulu bahwa tujuan belajar itu, ada yang tahu nggak apa itu tujuan belajar atau apa itu belajar? Secara lebih praktis gitu ininya, tidak definisi yang panjang, upaya berpikiran nggak gitu, tapi dengan istilah yang lebih sederhana, yang lebih pendek. Kira-kira ada di sini yang mau menyampaikan? Atau mungkin ibu moderator deh. Barangkali ada, boleh diaktifkan suaranya. Atau boleh ibu moderator aja mewakili atau mungkin bisa. Ini ada yang ada yang diaktifkan, oke. Kira-kira apa itu belajar? Mangga, silakan. Silakan Bu ini diaktifkan suaranya.
Belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tahu menjadi tahu. Oke. Gimana cara prosesnya dari tahu menjadi tahu? Gimana cara membuat peserta anak siswa dari tahu menjadi tidak tahu menjadi tahu? Gimana? Dengan cara Prosesnya gimana? Oke. Dengan memberitahukan, supaya dengan memberitahukan ya kepada siswa itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa siswa itu tahu tentang apa yang kita sampaikan kepada mereka? dengan melakukan evaluasi, Pak. Dengan evaluasi. Oke, betul, dengan evaluasi. Tapi evaluasi itu permasalahannya ada di akhir biasanya ya, di akhir KBM. Dalam prosesnya sendiri terkadang kita suka lupa ini apakah siswa kita menyimak ataukah tidak gitu. Ataukah mereka sibuk dengan kegiatannya sendiri gitu. Nah, maka sebetulnya saya ingin lebih menyederhanakan bahwa belajar itu adalah berpikir gitu. Belajar itu adalah berpikir. Jadi bagaimana? Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak dan kita berhasil membuat mereka untuk berpikir, nah itulah belajar. Berarti mereka sedang belajar. Gitu. Makanya proses KBM bukan berarti gurunya yang dia mulai menyiapkan, dia menyampaikan, dia berceramah, dia sampai serak-serak itu si suaranya gitu, sampai lelah gitu. Sementara anak-anaknya yang tidak belajar, tidak berpikir, jangan-jangan KBM-nya tidak berhasil gitu. Tapi sebetulnya yang disebut dengan kegiatan belajar mengajar adalah bagaimana si guru, bagaimana kita mampu membelajarkan mereka, mampu membuat mereka berpikir. Nah itu kata kuncinya. Nah, jadi tugas kita semua adalah bagaimana kita mampu mengajak siswa-siswi kita untuk berpikir. Jadi makanya gini proses KBM itu, guru bukan berarti yang belajar, karena guru sudah selesai ya urusan belajarnya itu. Tetapi bagaimana dia mampu menciptakan suasana belajar bagi siswanya. Jadi siswa yang belajarnya gitu, bukan kita, bukan guru-gurunya. Nah, belajarnya itu adalah berpikir gitu. Clear ya di sini ya? Poin yang pertama ini. Betul? Jelas atau nggak jelas? Jelas ya, mudah-mudahan ya. Baik, saya ingin masuk ke slide yang berikutnya. Ini judulnya. Nah, yang berikutnya. Ini kelihatan semuanya ya? Kelihatan ya? Oke. Baik, saya ingin masuk dulu kepada visi. Nah, ini visi belajar. Atau visi mendidik. Atau yang lebih umumnya lagi visi pendidikan. Jadi begini, inti dari pendidikan itu adalah KBM sebetulnya. Kegiatan belajar mengajar, itu inti dari pendidikan. Jadi kalau kita bilang, saya aktif di dunia pendidikan, tapi kita tidak pernah terlibat dalam proses belajar mengajar, berarti tidak masuk pada inti. Ya, jadi inti dari pendidikan adalah proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar itu harus melibatkan guru dan siswa. Guru berarti dia yang harus menciptakan suasana belajarnya. Dia harus mengembangkan materi gitu. Dia harus menyiapkan sesuai dengan tujuan dia mengajar. Ya, sehingga tujuan-tujuan itu bisa tercapai oleh anak didiknya. Nah, inti dari tadi belajar mengajar, tadi inti dari belajar mengajar adalah berpikir gitu. Jadi ada 3 level. Inti dari pendidikan adalah KBM dan inti dari KBM adalah berpikir. Begitu. Nah, di mana posisi guru? Posisi guru sebagai pihak yang memfasilitasi mereka. Jadi makanya dalam pendidikan itu frontliner atau ujung tombak pendidikan itu pasti guru. Pasti guru, nggak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Coba bayangkan begini, sebuah sekolah yang besar ya seperti SDIT, gurunya nggak mau masuk sekolah misalnya. Demo misalnya ya, mogok mengajar. Kepala sekolah tetap datang ke sekolah. Apakah terjadi proses belajar mengajar oleh kepala sekolah yang seorang diri? Tidak akan. Bagaimana mungkin kepala sekolah bisa menghandle dari tingkat 1 sampai tingkat 6?
ya satu kelasnya misalnya 30 orang, tidak mungkin. Tapi sekarang dibalik, kepala sekolahnya yang mogok kerja, dia tidak masuk ke kantor, sementara guru-gurunya masuk ke kantor. Apakah terselenggara proses belajar mengajar? Tetap terselenggara. Gitu. Jadi sebetulnya betapa memang kita harus mulai memahamkan bahwa guru itu sebagai frontliner, sebagai ujung tombak yang dia harus dimuliakan gitu. Jadi saya selalu mengatakan kata dimuliakan. Sehingga nanti ketika posisi rekan-rekan sekalian naik jabatan, ya entah nanti menjadi kepala sekolah, entah mungkin nanti menjadi level yang lebih tinggi, nah tetap tidak bisa kita berbuat apapun tanpa kehadiran seorang guru, gitu ya. Nah, kembali lagi ke topik di sini. Saya ingin memulai dulu dari visi yang lebih besar tentang sebuah pendidikan. Kita diingatkan dengan Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ini saya yakin sudah pada tahu ya, bahwa hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tujuan pendidikan itu kalau dalam Islam sudah ditegaskan. Ini loh, tugas kita adalah memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Tidak ada yang jalan, tidak ada cara lain selain memang ini tujuannya. Kenapa bisa memelihara bisa mencegah dari api neraka dengan pendidikan itu? Ya karena pendidikan tadi membuat anak atau manusia berpikir, dan dengan berpikir itulah dia bisa mengetahui segala macam hal, ya, segala macam hal. Bisa bahkan mungkin dalam level-level tertentu dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga tujuan pendidikan secara sederhananya membuat manusia itu jadi benar gitu. As a good citizen lah gitu ya, sebagai warga negara yang baik gitu. Itu tujuan pendidikan. Dan dia setua peradaban manusia. Gitu. Saat manusia hadir, di situ sudah ada pendidikan. Saat Nabi Adam hadir, Nabi Adam memiliki beristri Hawa, kemudian memiliki anak, di situ pendidikan muncul gitu. Pendidikan yang kita sebut dengan pendidikan informal. Ya, pendidikan informal. Begitu. Jadi ini hal yang pertama. Sehingga ketika kita mencoba mendidik anak didik kita sebagai tujuan agar diri kita dan anak-anak didik kita terpelihara dari api neraka, sesungguhnya kita tengah menjaga juga diri kita dan juga keluarga kita. Artinya begini, saat kita mendidik anak-anak orang lain gitu ya, kita mendidik anak-anak orang lain dengan kasih sayang yang sama sebagaimana kasih sayang kita kepada anak-anak kita, maka yakinlah bahwa anak kita pun tengah dididik oleh orang-orang yang sama seperti kita sedang mendidik anak-anak orang lain itu. Gitu. Jadi jangan sampai punya mindset, ini mah anak batur ieu lah, keun we, teu nya hoge teu naon gitu ya. Bukan budak saya. Jangan. Kenapa? Karena tadi kita harus memahami hukum prinsip tanam tuai. Jadi saat kita berbuat baik pada orang lain, yakinlah bahwa anak kita pun tengah diperlakukan baik oleh orang lain itu. Maka inilah yang harus menjadi satu motivasi kita. Seiring dengan itu, yang kedua nih, ada tujuan atau visi yang berikutnya terkait dengan pendidikan. Nah ini yang perlu diketahui juga. Tujuan pendidikan nasional ini ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi yang poin yang pertama ini manusia beriman dan bertakwa. Jadi belum dulu masuk ke tataran yang lebih berkompetensi atau pintar, tidak lari ke sana, tapi menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berakhlak mulia. Nah, barulah sehat. Nah, berikutnya barulah itu tadi kompetensi-kompetensi yang ada dalam kompetensi dasar. Seperti berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan seterusnya. Nah, saya ingin menyoroti kata kreatif. Kata kreatif tidak mungkin bisa diciptakan atau dibuat tanpa adanya critical thinking itu. Tanpa ada kemampuan berpikir kritis. Tanpa ada kemampuan berpikir. Nah, itulah mengapa kalau kita cermati juga surat-surat di dalam Al-Quran, banyak sekali surat ayat yang Allah sampaikan kepada kita, ciri-ciri orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang memang berpikir, ya, seperti dan mengajak untuk berpikir juga, merenung, ya tafakkarun, natafakkarun gitu, yaqilun dan seterusnya. Jadi nyambung gitu, ya begitu. Nah, tapi
saat kita paham ada visi yang tadi menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka, kemudian ada visi nasional. Nah, kita pun harus tahu visi sekolah juga gitu. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak visi sekolah SDIT itu apa? Ada yang tahu? Gimana nih? Ada yang ingat atau mungkin pasti saya yakin SD itu pasti punya visi sekolah. Kira-kira ada yang bisa. Kalau ada yang tahu, kayaknya harus dikasih hadiah oleh kepala sekolahnya. Bisa jelaskan visi SDIT. Di depan kebetulan nggak ada ya. Nah. Ayo, ada ibu bapak guru ini yang tahu nggak apa itu visi SDIT? Ada? Ya, visi SDIT. Oh iya. Gimana? Coba Vini SDIT gimana? Ya, menjadi salah satu sekolah yang mampu bersaing di kalangan lokal dan nasional. Kedua, menciptakan siswa-siswi yang berprestasi dan berakhlakul karimah serta menjadi generasi Qurani. Betul visinya itu atau apa tujuan? Visi ada. Oke, baik. Yang lain kira-kira silakan. Atau semuanya sepakat setuju dengan Vini atau sama dengan Vini? Ada lagi, Pak. Ada lagi. Visi SDIT Insan Sejahtera. Ya. Menjadi sekolah pilihan masyarakat Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab melaksanakan sistem pendidikan nasional dengan keunggulan pada penekanan karakter pada siswa-siswinya. Good. Baik. Di sini yang menjadi guru yang yang sudah melewati setahun atau 2 tahun hampir semua ya. Maksudnya tidak ada guru baru ya? Ada sekitar 5. 5 orang guru baru. Baik, kalau guru baru oke, nggak apa-apa. Jadi sekarang mereka dikasih tahu visinya. Ini yang guru-guru yang lebih dari 1 tahun, ada yang baru mendengar visi itu, atau sudah tahu tapi lupa, atau pernah membaca di papan, biasanya di billboard di depan, tapi hanya dibaca saja tidak diserap, ada? Atau yang diingat-ingat gitu, sampai ingat, seperti ingat pada Pancasila misalnya, ada tidak? Levelnya kira-kira yang mana levelnya? Sudah tahu semua, tapi mungkin pas ditanya Bapak agak grogi kayaknya. Agak grogi, ya. Ya, kenapa saya sampaikan hal ini? Karena sebuah institusi, sebuah sekolah, dia harus punya target, harus punya tujuan. Bayangkan kalau sebuah sekolah itu tidak punya tujuan, maka ya mau kemana nih arah kita nih gitu. Itulah kenapa visi itu penting. Visi itu penting. Sama seperti kita, misalnya hari ini mau kemana gitu. Saya misalnya hari ini mau ke kampus, kan langsung dari rumah langsung ke kampus. Tidak pengkal-pengkol dulu di tengah jalan gitu, enggak. Tidak langsung tiba-tiba dari rumah pergi pas di tengah jalan saya ke mana heulanya, enggak begitu. Boleh juga sih kayak seperti tadi ya, saya di tengah jalan mau kemana dulu nih gitu, boleh aja. Cuman kan tidak akan efektif, tidak akan efisien. Malah tidak punya orientasi juga, akan menghabiskan banyak waktu karena kita tidak memiliki tujuan atau target yang jelas. Oleh karena itu, visi ini menjadi penting agar semua kita paham ini loh arah atau tujuan yang ingin dicapai oleh SDIT, bahwa ingin menjadi sekolah pilihan masyarakat Sumedang. Berarti terbaik gitu ya. Masyarakat Sumedang itu mereka tahunya, mereka punya keinginan orang tuanya, pokoknya anak saya harus ke SDIT gitu, nggak ke yang lain gitu.
Kenapa pakai SDIT? Oh, karena SDIT ini dia selain apa tadi memenuhi program sesuai dengan standar nasional pendidikan, sekaligus juga dia karakter gitu. Kenapa karakter? Karena dia punya pembeda. Nah, disitulah biasanya sebuah institusi itu memang harus diniatkan unggul. Jadi visi itu sebagai niat, sebagai doa. Tidak hanya sebatas sebuah tulisan yang hanya tersimpan di dalam billboard atau muncul lagi pas waktu akreditasi, tapi ini menjadi satu energi bagi kita semua gitu. Nah, sehingga terbawa juga nanti pada saat kita mengajarkan anak-anak kita gitu. Ya, sehingga membedakan oh karakter anak-anak siswa SDI mah kayak gini nih. Kenapa? Ya karena memang visinya itu berkarakter, berkepribadian, kreatif dan seterusnya. Gitu. Jadi saya mengajak dulu dari sisi itu ya, dari aspek visi. Nah, saya ingin sedikit tapi tidak akan banyak ke proses pendidikan ini, tapi harus diketahui oleh semua guru bahwa ada ini proses input, proses output dan outcome. Kita tahu bahwa di dalam proses input anak-anak tidak semuanya sama. Ya, mereka masuk dengan latar belakang yang berbeda, ada dengan masyarakat. Tapi nampaknya kalau di SDT kayaknya karena mungkin level keluarganya menengah atas barangkali ya, sehingga barangkali didikan anak-anaknya akan berbeda dengan masyarakat yang ada di level menengah bawah, bisa jadi begitu. Tapi ada juga karena kebanyakan orang tuanya menengah atas atau mungkin kaya raya, sehingga anaknya dididik dengan cara didikan yang kaya raya itu. Semuanya serba dilayani, ada si mbaknya, ada segala rupanya gitu. Nah, sehingga di saat mereka masuk ke sekolah, mereka ingin sekolah ini menjadi rumah kedua gitu. Sehingga ingin juga dilayani sebagaimana di sekolah, di rumah. Padahal sekolah ingin agar anak-anak ini mandiri. Nah, oleh karena itu proses seperti ini, proses parenting khususnya, itu penting juga dilakukan oleh sekolah kepada orang tua. Supaya apa? Supaya satu frekuensi gitu. Supaya sama visinya, disamakan. Jadi ketika ibu bapak orang tua siswa menyekolahkan anak-anak kepada kami, nah ini loh visi kami. Jadi maaf kalau misalnya di sekolah kami anak bapak ibu dididik harus melakukan secara mandiri misalnya begitu. Dan itu ya harus bernegosiasi dengan mereka. Ya. Inputnya. Lalu dalam prosesnya di sini ada beberapa regulasi, tapi yang penting dalam setiap proses regulasi ini pun seperti standar nasional pendidikan, ya, terus sistem sekolah itu yang memang akhirnya tidak bisa one man show. Jadi keberhasilan anak didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6 ini adalah keberhasilan kolektif gitu, keberhasilan semua. Tidak bisa guru kelas 6-nya udah dipuji-puji gitu ya misalnya. Enggak juga, enggak mungkin ada keberhasilan di guru kelas 6 kalau tidak ada dukungan dari guru kelas 1. Bahkan sebetulnya kalau teori manusia itu anak sekarang ini, anak yang sukses saat ini itu sebetulnya sebuah proses yang panjang dari 5 tahun ke belakang. Jadi kalau misalnya ada anak yang lulusan dari SDIT, dia soleh, hafal Quran, nah itu sebetulnya hasil proses pendidikan yang dilakukan, ditempuh pada saat beberapa tahun sebelumnya. Kemudian di proses output itu dia lulus ya. Kalau output itu ada kompetensi lulusan, standarnya harus seperti apa. Jadi kalau misalnya dibuat standarnya dia harus hafal Quran sekian juz, maka itu yang harus dicapai ya. Kalau tidak dicapai berarti nanti harus dievaluasi lagi di prosesnya. Lalu ada outcome. Outcome itu dari sisi kebermanfaatan. Dia manfaat tidak bagi keluarganya, dia bermanfaat tidak bagi masyarakat gitu. Dia jadi anak yang baik tidak. Nah, itu outcome. Nah, ini proses ini yang harus kita pahami. Jadi ini tugas semuanya, termasuk juga tugas guru. Jadi kalau guru hanya tugasnya di proses, tidak juga. Harus juga memahami secara utuh dalam proses pendidikan ini. Baik, kita akan masuk pada poin yang kita bahas sekarang. Saat abad ke-21 ini, dunia dikagetkan dengan banyak perubahan. Beberapa tahun yang lalu atau sekitar 2016 Indonesia dihadapkan dengan MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Gagap karena masalahnya sumber daya manusia Indonesia dianggap belum bisa bersaing dengan negara-negara di ASEAN. Kita kalah dengan Vietnam, apalagi dengan Singapura gitu. Juga disusul juga mungkin oleh
Thailand, bahkan Malaysia yang dulu di tahun-tahun 60-an dia mengimpor guru-guru Indonesia, sekarang jauh melampaui kita. Itu di 2016, 2017. Lalu tahun 2018-2019 kita dikagetkan pula dengan istilah disrupsi, dengan kemunculan teknologi yang kita sering sekarang sebut dengan revolusi 4.0, 4.0. Jadi banyak profesi-profesi yang hilang sehingga banyak yang menganggur, dan seiring dengan itu muncul juga profesi-profesi yang dulunya belum ada. Ya, misalnya profesi yang hilang seperti di jalan tol, kalau dulu mungkin 5 tahun ke belakang kita masih mengambil kartu jalan tol pada saat masuk, kemudian pas waktu keluar kita menyerahkan uang. Nah, dulu 2016 itu sudah mulai hilang yang menyerahkan tiketnya. Sekitar 20.000 orang pegawai jalan tol akhirnya dirumahkan, di PHK. Kemudian 2018 diwajibkanlah e-money ya, dengan pakai kartu, sehingga akhirnya di ujung sana pun kita tidak bertemu lagi dengan si mbak-mbak atau si kakak-kakak sebutannya yang minta uang ya, untuk kita tukar gitu. Tapi yang kita temukan adalah dispenser untuk menempel kartu itu. Akhirnya banyak juga yang hilang. Di Bandung sudah mulai tahun-tahun ini tapi ini banyak ditentang juga, pom bensin dengan menggunakan sistem seperti di barat. Jadi saat kita mau mengisi premium atau pertalite atau pertamax, kita daftar dulu kepada operator, kita bilang mau ngisi misalnya bensin 20.000, lalu dia ketikan, kemudian kita dikasih kertas, lalu kertas itu di-tapping, lalu kita melakukan layanan sendiri terhadap kendaraan kita. Otomatis berarti banyak juga yang akhirnya harus dirumahkan. Itu yang kita sebut dengan disrupsi. Tapi seiring dengan itu juga ada juga profesi-profesi yang baru yang sekarang, yang dulu tidak pernah ada gitu. Tidak pernah dulu kita kenal YouTuber ya kan, tidak pernah kita kenal content writer, atau tidak pernah kita kenal apalagi beberapa profesi lah yang dulu tidak ada sekarang ada. Buzzer gitu ya, dan segala macamnya. Nah, tapi dari itu semua, kalau kita kembali pada kecakapan abad 21 ini, ternyata ada 3 poin penting yang ini harus sama-sama kita harus sama-sama kita ajarkan gitu kepada anak didik kita. Jadi yang pertama, mereka harus punya karakter, ya, dari mulai karakter religius, ya, integritas, kreatif, dan seterusnya. Gitu. Karena tanpa karakter ini tidak mungkin. Banyak sekali hasil penelitian menyebutkan karakter itu attitude itu dia altitude sebutannya ya. Dia bisa hebat gitu dari sisi karakter. Padahal mungkin IQ-nya biasa-biasa saja. Itu banyak di situ. Kalau dulu dikenal dengan istilah emotional quotient. Ya bisa dibayangkan begini, misalnya ada seorang anak mahasiswa yang cerdas, tapi kelakuannya nauzubillah, pasti kita tidak nyaman dengan itu. Makanya karakter itu menjadi hal yang penting. Kemudian yang kedua, ini literasi. Literasi dasar dulu sudah kita sering ini kan, yang calistung itu baca, tulis, hitung ya. Itu literasi dasar. Sekarang Indonesia sudah alhamdulillah sudah hampir sedikit yang yang buta aksara ya. Buta aksara. Nah, sekarang masuk kepada literasi yang lebih tidak hanya sebatas calistung, tapi juga ada literasi berhitung, literasi sains, teknologi, literasi finansial, budaya, dan seterusnya. Nah, yang paling, dan ini juga mungkin bisa masuk dalam misi atau tujuan SDIT berkait dengan literasi finansial mungkin gitu, di mana orang-orang baru sadar finansial itu di usia 30-40 tahun, ini udah disiapkan nih sejak SD nih, gitu. Literasi finansial. Gitu. Nah, tetapi literasi kualitas karakter ini tidak mungkin bisa ditopang tanpa yang ketiga ini. Dan ini masuk dalam poin yang pertama, berpikir kritis. Gitu. Jadi kalau seorang sudah punya kemampuan berpikir kritis khususnya, maka biasanya 1 dan 2 bisa lebih mudah. Gitu, bisa lebih mudah. Ya. Jadi literasi dasar ini bisa
bisa semakin kuat ketika si anak dia bisa memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah-masalah dalam hidupnya. Kan tujuan sekolah kan itu. Tidak hanya mereka dapat ijazah, dapat ranking, tapi bagaimana mereka bisa memecahkan problem-problem yang akan mereka hadapi nanti gitu dalam kehidupannya. Gitu ya. Ini yang kecakapan ini yang kita harus sampaikan, harus kita miliki juga otomatis ya. Nah, langsung masuk kepada ini 4C dan 6C ini. Jadi yang kompetensi ini yang nomor 3. Nah, saya ambil. Nah, sekarang saya masukkan ke dalam 3 itu ya, ke dalam 2 gambar di sini. Ada negara yang mengambil 4C. Jadi 4C ini masuk dalam collaboration, critical thinking, communication, creativity, sama collaboration. Ada lagi yang dengan 6C, dari mulai think critically, communicate clearly, work collaboratively, embrace culture, develop creativity, utilize connectivity. Sebenarnya prinsipnya sama. Saya ingin fokus di 4C tadi. Ada critical thinking, kemudian harus punya kemampuan berkomunikasi, harus memiliki kemampuan kreatif, dan juga harus memiliki collaboration, berkolaborasi. Dari keempat hal ini, ternyata tidak cukup anak ini memiliki berpikir kritis, tapi juga dia harus dituntut pula untuk diajarkan bagaimana berkomunikasi. Berarti kalau berkomunikasi, bagaimana dia bisa menyampaikan hasil berpikirnya dia. Ya. Kan bagaimana mungkin dia bisa berpikir kritis, tapi dia tidak bisa menyampaikan ide atau argumentasinya. Bagaimana juga dia bisa kreatif kalau hasil kreatifnya tidak bisa dia sampaikan. Jadi communication itu juga harus dimiliki. Dan kolaborasi. Jadi kolaborasi ini, dia kalau dulu kan kita selalu melihat ranking 1, 2 supaya yang lain itu terprovokasi supaya masuk ke ranking 1. Padahal dalam beberapa penelitian yang lain, ranking-ranking itu bisa jadi menghasilkan kompetisi yang tidak sehat. Banyak orang yang tidak mau berkompetisi juga gitu. Karakter orang ya, mungkin dari keluarganya juga. Dari keluarga yang dibentuk sehingga dia tidak mau berkompetisi karena ya udahlah saya mah apa tuh misalnya begitu. Ya. Atau dia malah ketika ada satu temannya yang ranking 1, dianya ranking terakhir, akhirnya dia malah tidak termotivasi, akhirnya depresi dan tidak mau sekolah gitu. Ya. Nah, sekarang dibuat semangat untuk berkolaborasi. Jadi saling mengisi gitu. Saling mengisi, belajar bersinergi ya. Jadi kalau ada istilah win-win solution, nah ini bisa win-win solution. Tidak win-loss solution, tidak loss-loss solution, tapi bagaimana bisa dua-duanya saling menang. Dan menang itulah yang kita bisa buat dalam kolaborasi atau bersinergi gitu. Karena setiap orang kita pahami punya karakter yang berbeda-beda, yang memiliki keunggulan yang tidak semua orang unggul semuanya gitu. Kan nobody perfect ya. Gitu. Ini harus dipahami oleh kita semua. Jadi dan juga jangan membandingkan kepada anak didik kita tuh Ari, kamu mah tuh juga si X gitu. Si X mah Si X mah pinter. Kamu masa malas-malas. Tidak perlu karena memang latar belakang siswa kita berbeda, mereka dididik oleh keluarganya. Gitu. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke definisi critical thinking. Saya nggak berbicara, nggak nanya dulu apa definisinya, langsung aja nih, karena saya juga mengambil dari ini skillsyouneed.com. Tapi kita lihat di sini definisinya bahwa critical thinking is the ability to think clearly, jadi kemampuan berpikir secara clearly, secara jelas, dan rasional. Nah, rasional. Jadi saat kita mengajarkan kepada anak didik kita bagaimana berpikir kritis, sebetulnya berarti kita menuntut mereka dan termasuk diri kita untuk berpikir secara jelas dan rasional. Nah, ini rasionalnya ini nih, di garis bawahi. Jadi maksudnya berikanlah kalau mau nanti contoh-contoh yang memang rasional, yang real life situation, yang mereka akan hadapi di level mereka. Jadi jangan membuat contoh-contoh dari Indosiar misalnya ya, drama-drama Korea yang menurut saya tidak semuanya itu rasional. Ya, bahwa hidup ini ya secara rasionalnya kan tidak seperti Cinderella juga yang
bahagia apa happy ever after gitu ya, bahagia sama lama gitu kalau kata SpongeBob ya. Tapi bisa naik turun, bisa jatuh bangun dan seterusnya itu. Think rational. Kemudian understanding the logical connection, nah ini memahami hubungan logis between ideas, setiap ide-ide. Jadi ketika misalnya kita menyampaikan sesuatu atau kita mencermati argumentasi atau ide siswa kita juga melihat ini idenya logis tidak, argumentasinya logis tidak. Logical connection between ideas ini tidak mungkin dibangun tanpa think rationally itu. Think rationally. Cuman memang ini yang harus saya sedikit coba batasi, karena ini kan diadopsi dari Barat secara utuh gitu, si critical thinking ini. Jadi ada batas-batas rasionalitas ya. Jadi ada batas-batas rasionalitas yang memang harus di ini ya, di garis bawahi oleh kita gitu. Karena ini kan diadopsi dari Barat secara utuh. Kalau Barat kan semuanya dia buat rasional. Karena saking rasionalnya, maka ada aspek-aspek yang secara keyakinan yang tidak bisa mereka buktikan, akhirnya mereka dengan mudah udah tidak difikirkan, di ignore, dikesampingkan. Misal ide-ide yang terkait dengan hal yang gaib gitu. Sementara kalau dalam perspektif Islam kan memang harus meyakini hal yang gaib itu, yang tidak nampak, yang tidak bisa diindra gitu. Nah, makanya kata rasional ini kita batasi rasional yang lebih pada sains dan teknologi gitu ya, dalam proses belajar yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Kalau berbicara dengan ilmu-ilmu agama, misalnya mata pelajaran Islam, ini harus hati-hati guru agama dalam mencoba mengimplementasikan critical thinking ini. Jangan sampai muncul pertanyaan begini, Pak, ari malaikatnya aya henteu misalnya begitu. Terus kita pakai critical thinking karena harus rasional, coba tinggal aya henteu. Nah, jadi atuh siswa itu ya tidak mempercayai, tidak meyakini adanya malaikat, kan itu keliru gitu ya. Itu keliru. Jadi harus hati-hati dalam mengimplementasikan critical thinking, khususnya dalam sisi akidah. Karena tadi critical thinking itu diadopsi secara utuh dari Barat, yang Barat itu sendiri memang mereka sekuler gitu. Mereka sekuler. Baik. Kita lanjut lagi. Nah, ciri dari critical thinking. Jadi kalau kita sudah memiliki berpikir kritis, nah maka yang pertama ini, dia will identify, will analyze, and solve problems systematically, rather than by intuition or instinct. Jadi seorang pemikir kritis, dia akan melakukan identifikasi, akan melakukan penganalisaan, dan akan menyelesaikan masalah secara sistematis. Jadi ada rutenya. Nggak langsung ojol-ojol gitu, nggak langsung tiba-tiba gitu. Tapi dia secara sistematis. Makanya dia bilang rather than by intuition or instinct. Jadi dia menggunakan identify, analyze, dan solve problems dibandingkan dengan pakai instingnya. Jadi nggak pakai lagi itu saya rasa atau jigana, nggak pakai jigana. Dia membuat argumentasi berdasarkan hasil kajian gitu, hasil temuan dia yang bersifat tadi kalau diukur secara rasionalitas logis, rasional begitu ya. Itu yang pertama ya, kayak seperti gila contoh sederhananya, misalnya kita tidak punya uang, lapar. Kira-kira kalau kita tidak punya uang, lapar, apa yang akan kita lakukan? Apakah sholat duha, ya, atau ke dapur masakan lalu makan? Gitu. Yang pertama, sholat duha mungkin boleh juga sholat duha dulu, tapi ketika sholat duha selesai kan laparnya tetap ada. Gitu. Ya, artinya aktivitas dengan tujuan nggak nyambung kalau begitu. Karena pertanyaan pertama, gimana kalau kita nggak punya uang dan lapar?
Ya udah pergi ke dapur, Sugani dapur ada yang bisa dipasak dan dimakan. Kalau nggak ada, berarti harus melakukan sesuatu ya, sehingga sehingga dia bisa mencapai apa yang dia inginkan tadi. Entah dia menelpon orang tuanya, menelpon teman, atau mencari sesuatu, atau mungkin bahkan tadi bekerja gitu yang paling nyambung. Dia bekerja, kemudian digaji, lalu dia belikan hasil gajinya itu untuk kebutuhan dia. Cuman yang membedakan bagi Barat, mungkin dia tidak menyebut Allah dulu gitu dalam setiap aktivitasnya. Sementara kita yang Muslim, dalam setiap aktivitas kita ya terus ya menyapa Allah dulu setiap saatnya itu. Jadi saat dia berjalan menuju tempat dia akan bekerja, dia terus mengingat Allah. Nah, itu perbedaan. Tapi yang jelas tadi dia akan bisa mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah bukan berdasarkan hanya sebatas intuisi, tapi juga insting. Kemudian ini, understand the links between ideas. Dia memahami setiap hubungan di antara ide. Sehingga dia bisa menilai, ini mah idenya nggak nyambung nih. Bapak mah nggak relevan jawabnya. Ibu mah tidak bisa menyelesaikan masalah saya. Nah, itu bisa sampai ke arah sana. Kemudian, determine the importance and relevance of arguments and ideas. Dia bisa menentukan penting dan relevannya sebuah argumentasi dan ide. Makanya dalam biasanya kalau di simulasikan dalam debat, biasanya debat itu bisa kita menilai argumentasi mana yang relevan dengan apa yang diperdebatkan. Nah, kalau kita bisa menilai itu, berarti kita bisa mulai nih memiliki kemampuan berpikir kritis. Apalagi kalau kita bisa menyampaikan argumen dan ide yang kita sampaikan, mana yang nyambung dan mana yang penting. Oke. Kemudian ini recognize, build, and appraise arguments. Dia bisa recognize ya, recognize itu mengenali, ya, membangun, dan juga menilai sebuah argumen. Mana argumen yang kuat, mana argumen yang lemah, mana argumen yang yang mungkin tidak rasional, mana yang rasional. Gitu. Kemudian identify inconsistencies and errors in reasoning, termasuk juga mengidentifikasi mana alasan-alasan yang tidak konsisten, yang error. Ini memang berbohong nih, gitu. Kenapa tahu berbohong? Karena tidak konsisten setiap argumentasinya, gitu. Ya, terus kemudian ini approach problems in a consistent and systematic way. Dia bisa mendekati masalah secara konsisten dan sistematis. Ya. Dan yang terakhir ini reflect on the justification of their own assumptions, beliefs, and values. Dia bisa merenung, berpikir tentang asumsi, keyakinan, dan nilai-nilai dia. Jadi dia berpikir terus setiap saat. Sampai mungkin suatu saat kita berpikir juga, ini kita itu bisa disebut orang benar ataukah tidak. Nah, itu dari sisi critical thinking. Karena memang seburuk-buruknya manusia, ini yang juga Allah sitir dalam sebuah ayat, ketika Allah sebut sebagai bahlun agol. Ya. Saat dia kondisinya lebih buruk daripada binatang. Kenapa disebut lebih buruk daripada binatang? Binatang, meski dia tidak berakal, dia hidup secara insting naluri, tapi Allah sebutkan bahwa binatang itu dia bertasbih. Gitu. Dia bertasbih. Sementara manusia yang seburuk-buruk dari binatang, ya sudah seluruh panca indera dia tidak optimalkan untuk kemampuan tidak dia pakai untuk berpikirnya itu, sekaligus juga dia tidak pernah bertasbih seperti binatang-binatang itu. Makanya disebut sebagai lebih buruk dari binatang ternak atau dari hewan ternak. Baik, nah 2 slide lagi nih sebelum nanti kita bahas diskusi. Ini saya sampai jam berapa atau masih banyak ya waktunya ya? Nah, lalu sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mengaktifkan berpikir kritis? Ini ada satu piramida dari Bloom yang kita kenal dengan C1, C2, C3, dan C4 gitu ya. Tapi sekarang kita bagi menjadi lower thinking skill sama higher order thinking skill. Jadi ada lower order thinking skill, LOTS sebutannya, dan ada yang higher order thinking skill, ada yang HOTS. Biasanya kalau di SD, mungkin kelas 1 dan kelas 2, barangkali masih berbicara di seputar ini, knowledge dan comprehension, yang lower order thinking skill. Tapi tidak berarti
critical thinking tidak bisa diajarkan di level SD kelas 1 kelas 2. Kita jangan pernah mengunderestimate-kan atau jangan pernah merendahkan anak-anak kita ya. Padahal mereka itu dalam kondisi yang golden time-nya, golden age-nya. Jadi usia yang emas ya. Jadi kalau disuruh menghafal dia pasti lebih cepat dari gurunya. Saya yakin begitu. Ya. Cuma masalahnya itu masih di level C1. Nah, tinggal dengan usia dia, seiring dengan tuntutan kurikulum tentunya bisa nanti ditingkatkan tidak hanya sebatas menghafal, tapi juga bisa comprehension. Gitu. Bahkan bisa juga application juga, mengaplikasikan. Nah, 3 yang di atas, synthesis evaluation, itu mungkin nanti bisa lebihkan di sekolah SMP atau bahkan di SMA. Cuman tetap basicnya di SD. Jadi dalam banyak diskusi saya selalu mengatakan begini, guru-guru SD itu harus guru-guru yang outstanding, yang hebat, yang lebih. Kenapa? Karena dasarnya dari mereka, dari kita, dari bapak ibu gitu. Bentukannya itu. Jadi kalau mau buat rumah, fondasinya dari SD, dari level dari bapak ibunya sendiri. Ya, jadi bagaimana mungkin ketika di SD-nya anak tidak pernah dikasih porsi besar untuk berbicara, selalu dikasih ceramah gitu ya, selalu dikasih instruksi, selalu dikasih menghafal dan menghafal. Lalu di level SMP dan SMA kita mengharapkan mereka untuk kreatif gitu, untuk berpikir kritis, untuk terbiasa dengan tuntutan itu. Nggak mungkin, tidak bisa. Jadi di level SD harus betul-betul dibiasakan. Ya. Jadi biasakan untuk tadi critical thinking. Konkretnya seperti apa? Nah, ada di sini. Yang kedua. Jadi yang pertama, sebelum kita menuntut kepada anak didik kita, pastikan bahwa kitanya sudah critical thinking dulu. Kitanya nih. Ya. Gitu, kitanya. Sehingga di saat nanti Bapak Ibu atau kita menyampaikan contoh, ya, contoh-contoh yang betul-betul logik, yang logis, ya, yang relevan, yang tidak ke mana-mana gitu. Contoh yang betul real life situation, situasi yang nyata. Sehingga makanya tugas kita memang berat gitu. Kita harus mencermati kondisi-kondisi yang nyata di sekeliling kita. Sehingga harus dikurangi menonton film Korea ya. Kenapa? Karena ya itu tadi yang saya bilang, seperti film kisah Cinderella, happy ever after. Agak sulit nanti memberikan contohnya. Kan nanti contohnya gimana? Contoh film Soldier of Fortune gitu ya. Contohnya atau apa? Nggak relevan. Jadi harus yang lebih relevan. Real life situation. Kedua, ada isu terkait di kelas itu teacher talking time. Jadi harus dihitung teacher talking time itu berapa lama si guru itu berbicara di kelas. Yang bagus itu guru tidak mendominasi. Jadi kalau misalnya kalau kita hitung 100% ya, misalnya 40 menit gitu. Nah, anggap 40 menit itu sebagai 100%. Yang ideal itu tidak melebihi dari 50%-nya. Jadi tidak dari awal sampai akhir ngomong terus si gurunya itu. Enggak ya. Tapi kalau bisa 50-50. Jadi ibu bapak bisa memberikan porsi lebih buat anak-anak untuk berbicara. Jadi ada student talking time. Nah di barat itu sudah diukur gitu. Jadi untuk penilaian guru itu dilihat juga teacher talking time-nya. Ini kalau gurunya ngomong terus dari menit 1 sampai menit 40 bukan berarti bagus, malah itu kurang bagus. Kenapa? Karena mindset-nya atau pendekatannya sudah berubah, sudah beralih dari yang dulu teacher center menjadi student center. Dengan student center itu berarti porsi teacher talking time berkurang. Bukan berarti tidak boleh ceramah ya, bukan. Ceramah ya ada dan harus gitu. Tidak mungkin tidak ceramah, gurunya tidak mungkin tidak berbicara. Misalnya guru masuk, diam gurunya teh gitu. Cek anak-anak itu kunaon sih ibu cicing wae gitu. Lagi ngambek atau apa gitu. Oh jutek nih kan, nggak begitu, dia harus bicara, harus nyapa, harus membuka gitu. Cuman dalam proses nanti pembelajarannya dia membatasi untuk teacher talking time ini. Termasuk ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa, guru dia jangan langsung menjawab gitu, tapi dia mengembalikan kepada siswa untuk berpikir, untuk dia yang menjawabnya sendiri gitu. Misal ada sebuah teks
Di dalam teks ada istilah gengsi. Dia gengsi menggunakan pakaian hijau. Si anak nanya, Bu, gengsi itu apa? Nah, guru sebaiknya tidak langsung menjawab kata gengsi itu. Ya, tapi dia bisa memberikan satu situasi sehingga anak bisa menyerap istilah gengsi tanpa harus disampaikan oleh guru. Atau juga tidak, buka weta kamus apa? Atau googling, nggak begitu juga. Tapi bagaimana guru bisa melakukan istilahnya set the scene, jadi dia membangun sebuah situasi di mana siswa itu bisa memahami yang dimaksud dengan gengsi itu adalah misalnya rasa malu, rasa merasa tidak wah ya kayak gitulah. Nah itu makanya guru memang harus pinter banget ya di situ ya dalam memberikan solusi-solusi kepada anak. Ketiga ini yang memang berat sekali kalau dilakukan. Kenapa berat? Karena membutuhkan waktu, biaya, dan juga persiapan yang matang. Ini. Jadi guru menggunakan atau metode pembelajaran yang mengaktifkan critical thinking seperti project-based learning, problem-based learning, discovery, inquiry. Kebanyakan kita menggunakan metodenya metode langsung ya. Direct method itu maksudnya gini, pas ke kelas, naonnya nukul diajarkeun, nah itu sudah nggak boleh kayaknya. Bahkan bukan kayaknya, harus nggak boleh ya. Big no gitu. Jadi harus ada persiapan oleh guru, dia harus tahu tema-temanya apa, sehingga hari ini mengajar apa itu dia sudah siapkan sebelumnya, sehingga dia bisa merancang kalau mau menggunakan misalnya problem-based learning, guru sudah menyiapkan problemnya apa, terus kalau bahan-bahannya pun juga dia bisa menyiapkan bahan-bahannya, gitu, sehingga di kelas itu anak-anak tinggal melaksanakan. Gitu. Jadi tidak semuanya diberikan kepada siswa untuk beraktivitas, tapi memang sudah diakomodasi oleh gurunya tersebut. Termasuk dalam discovery. Misalnya begini, misalnya topiknya tentang perubahan kupu-kupu misalnya, metamorfosis misalnya dari sehingga terjadi kupu-kupu. Misalnya anak bertanya, Bu, itu kupu-kupu teh gimana? Kok kupu-kupu teh gitu? Misalnya ya, mungkin anak nggak nanya ini gimana prosesnya, nggak akan nanya begitu. Tapi, Bu, itu kupu-kupu teh gimana, Bu? Misalnya gitu ya. Daripada kita menjelaskan, menggambar prosesnya begini loh, gitu. Dari mulai dia dari ulat jadi kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, anak bisa dibawa atau anak bisa misalnya mengumpulkan misalnya ya ulat atau ulat coba simpan ulat. Nah, dilihat oleh anak-anak itu. Coba dilihat berapa hari ulat itu. Mungkin kalau sekolahnya ada lab itu lebih bagus. Nanti setelah dilihat ulat berubah nggak setelah sekian waktu? Oh, berubah, Bu, jadi kepompong. Jadi kayak begini nih. Oh, itu namanya kepompong kata si ibunya. Berikutnya tuh lihat tuh ulat itu tuh prosesnya, perkembangannya. Dia keluar lalu kemudian dia terbang. Nah, itu yang disebut dengan discovery. Di Eropa itu semuanya sudah difasilitasi oleh sekolah, oleh negara. Kalau di kita belum. Ya belum sampai di situ. Sehingga memang kenapa disebut berat? Karena biayanya juga besar untuk discovery itu. Tapi ya guru harus berpikir kreatif juga bagaimana bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang student center tapi berbiaya rendah gitu ya. Mudah, murah, efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, saya ajukan pertanyaan kepada siswa. Jadi kemampuan bertanya ini kemampuan yang juga sulit ya, juga sukar karena tidak terbiasa. Ya, apalagi padahal kakek nenek kita, orang-orang terdahulu mengingatkan pada kita, malu bertanya saat di jalan. Nah, cuman kenyataannya memang begitu. Ada yang ditanyakan, dia, oh gitu, saya yang bertanya nggak mau gitu kan. Ngerti, ditanya nggak bisa. Nah, itu putar pertanyaan. Nah, guru merangsang anak berpikir bisa dengan bertanya. Jadi ada istilah elicit question. Jadi tidak, misalnya begini, misalnya kita bilang tahu adanya di kota Sumedang. Kita tidak perlu harus mengatakan anak-anak tahu itu banyak diproduksi di kota Sumedang. Bisa kita ganti dengan elicit question. Misalnya ada yang tahu tidak di mana banyak tahu itu di Sumedang, Bu. Nah, gitu. Jadi anak-anak merespon dengan jawaban Sumedang. Itu yang elicit question. Jadi anak tuh dirangsang untuk berpikir dengan pertanyaan-pertanyaannya itu.
ya. Jadi ya guru harus tadi ya senantiasa mengajukan pertanyaan dan biarkan mereka menjawab, apalagi kalau ada observasi sebelumnya. Dan jangan bilang nggak gitu, salah. Nah itu anak bisa langsung down. Atau bertanya juga dengan marah-marah, ayo tanya, apalagi gitu. Jadi ya tadi bisa betul-betul apa? Ya anak bisa kondusif ya belajarnya. Kemudian berikutnya tanamkan rasa ingin tahu, penasaran. Jadi ketika anak, dan saya yakin di usia-usia SD itu mereka pasti banyak ingin tahu. Karena banyak ingin tahu, manfaatkan jawabannya itu tidak dengan langsung kepada jawabannya, tapi coba ajak mereka untuk berpikir, untuk menjawabnya sendiri gitu. Dan kita sebenarnya kita mengguide-nya, mengawasinya, memantaunya. Ya. Dan terakhir ini, ajak mereka dalam melakukan desain pembelajarannya kelompok. Jadi jangan selalu, ya, usahakan lebih baik tetap berkelompok, karena dengan berkelompok mereka bisa saling, mereka mungkin akan muncul masalah-masalah ya dengan kelompoknya itu, ya. Tapi sekaligus juga mereka dilatih untuk bagaimana berkolaborasi, bagaimana mereka bisa saling mengisi, saling membantu. Meskipun dalam praktek pelaksanaannya mungkin ada yang akhirnya Ustaz eta we hungkul lah nu kerja misalnya begitu ya. Nah, guru sebaiknya memantau agar bisa terjadi kolaborasi, itu bisa saling membantu begitu loh. Tidak satu lebih dominan daripada yang lain. Baik, itu strategi yang kedua. Nah, dan selesai. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya. Maka Ibu Bapak Guru, jika ada yang ingin bertanya boleh melambaikan tangannya, nanti diambil. Ada atau tidak? Tidak. Maka Bu Ida ke depan saja. Ini ada yang bertanya Pak, Bu Ida Farida, wali kelas 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sedikit Pak, bagaimana cara menumbuhkan critical thinking pada seorang anak yang notabene dia itu untuk berkomunikasi saja tidak aktif gitu ya, bisa dibilang kurang aktif berkomunikasi, bahkan untuk mengeluarkan suara saja sangat jarang sekali gitu Pak. Jadi bagaimana cara untuk menumbuhkan critical thinking kepada seorang anak yang dia itu kemampuan komunikasinya bisa dibilang masih kurang, bahkan berbicara pun mengeluarkan suara itu jarang sekali gitu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas berapa itu? Kalau boleh tahu? Kelas 1. Kelas 1. Berkebutuhan khusus, autis atau apa? Tidak juga sih Pak, hanya itu saja kurang aktif berbicara saja. Ya. Baik, langsung saja dijawab atau gimana? Langsung aja ya. Pak, maka silakan langsung jawab saja. Ya, jadi yang tadi saya paparkan terkait dengan definisi critical thinking, lalu ada slide sebelumnya ada piramida gitu ya. Kemudian bahkan di slide yang kedua itu ada input, proses, output, outcome. Itu menunjukkan
rutenya, alur dari sebuah proses pembelajaran, proses belajar atau pendidikan yang umumnya atau yang pada umumnya bisa dialami oleh peserta didik kita pada umumnya. Nah, ada kondisi-kondisi yang seperti Ibu sampaikan tadi, meskipun saya yakin itu tidak banyak ya. Jadi kalau pakai kurvanya itu ada kurva yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang kiri berarti yang kondisinya di bawah kondisi normal, sementara kurva yang sebelah kanannya kurva yang di atas normal. Umumnya ada yang tengah-tengah. Nah, yang saya sampaikan itu pada umumnya yang tengah-tengah. Nah, muncul ada satu kasus, ada anak yang ini komunikasinya tidak aktif, bahkan tidak berani, takut, ya, yang mungkin ini gimana bisa berpikir kritisnya. Nah, kebetulan ini ada di kelas 1, ya, kebetulan ada di kelas 1. Nah, jadi memang sebelum masuk ke tahap berpikir kritis, ada tahap-tahap dasar yang juga harus dimiliki oleh peserta didik. Gitu. Ya, misalnya tadi, ketika si anak dia malu, tidak ya, anggaplah ekstrimnya gimana kalau dengan yang autis misalnya ya, yang berkebutuhan khusus. Maka poin yang menurut saya sebelum dia masuk ke level berpikir kritis, berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana dia bisa memberanikan dirinya untuk ya berkata-kata, berkomunikasi gitu. Dengan dia bisa cing kamarin mah ngan sakata ya. Coba seminggu, 2 minggu, 3 minggu muncul 3 kata gitu. Terus minggu berikutnya muncul lagi jadi 10 kata. Mulai dia bisa bersosialisasi di bulan yang kedua. Nah, levelnya di situ. Jadi tidak bisa kita paksakan berpikir kritis kepada siswa-siswa yang ada di kurva yang sebelah kiri dan juga di sebelah kiri yang ekstrim tadi yang di bawah rata-rata itu. Begitu. Jadi kalau begitu bagaimana? Apakah nanti dia tidak berpikir kritis? Mungkin nanti berpikir kritis, tetapi waktunya mungkin tidak bersamaan dengan siswa pada umumnya. Jadi memang ini yang memerlukan pelayanan khusus. Makanya untuk sekolah-sekolah yang menyampaikan bahwa sekolah ini inklusif misalnya, menerima segala macam latar belakang siswa, ya maka memang dibutuhkan sistem sekolah yang lebih mapan. Misalnya dia menyiapkan helper, menyiapkan psikolog. Ya, tadi membangunnya tidak bisa dibebankan sendiri kepada guru kelas, tapi juga harus ada psikolog, harus ada helper, dan dia bisa memantau perkembangan setiap saatnya, setiap waktunya, gitu. Jadi makanya kalau berbicara ke kasus yang anak ini, gimana supaya anak ini bisa berpikir kritis? Kalau menurut saya sebelum dia berpikir kritis, coba dulu target-target yang menengahnya dulu. Misalnya dia bisa berani dulu berkata, berucap. Gitu. Dia bisa berani dulu berkelompok gitu. Karena biasanya tiba-tiba seperti begini, jangankan berpikir secara kritis yang kita bisa menilai dari kritisnya gitu, untuk berkelompok saja susah gitu. Ayo, misalnya gini ya, misalnya kelompok, ayo sok kerja kelompok, biar bebas bisa begitu. Anak-anak tertentu mungkin diem aja. Yang lain barangkali dia langsung aktif, langsung ngejar ke teman-teman yang lain. Yang ini mungkin diem. Gitu. Terus ada pertanyaan tidak? Yang lain mungkin bertanya, yang ini ada tidak? Diem, nunduk gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Memang kalau kita balik kembali pada pembahasan kita di awal yang proses tadi, memang di proses inputnya mungkin latar belakang keluarganya juga bisa berpengaruh. Latar belakang keluarga dia, mungkin pengasuhan di keluarganya pun seperti itu gitu. Nah, sekolah bebannya memang cukup berat gitu. Cuman menurut saya targetnya tidak dulu ke arah ke berpikir kritisnya, tapi targetnya lebih kepada bagaimana anak ini bisa progres dari yang asalnya tidak bisa berkata-kata sama sekali. Nah, target seminggu 2 minggu berikutnya bisa mengucapkan selamat, assalamualaikum, selamat pagi gitu ya. Apa kabar ibu dan seterusnya, sampai pada target mungkin 2 bulan berikutnya dia bisa berani untuk memilih temennya gitu. Sampai kemudian dia bisa dilepas. Nah, setelah dilepas, setelah dia bisa di kondisi yang seperti teman-teman yang normal, nah barulah kita bisa gunakan kemampuan dia untuk berpikir kritis. Itu barangkali Ibu.
ini kebetulan kelas 1 ya, ya mudah-mudahan di kelas 2 dia bisa masuk dengan siswa yang umumnya gitu. Itu barangkali walau alam bisawab. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bu Ida. Selanjutnya ada lagi Pak, ini ada yang ingin bertanya, Bu Elin, semangat. Elin wali kelas 2. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, kan belajar itu proses. Jadi itu bisa dalam hal apa saja, dalam lingkungan saja, dan dalam media apa saja. Sekarang kan kita eranya digital. Anak-anak lebih sering jadi belajarnya itu dari digital. Contohnya misalkan anak yang suka game, anak yang suka mensos. Di sini saya akan tanyakan bahwa bagaimana cara khususnya kita sebagai guru dan orang tua untuk mengaktifkan proses berpikirnya itu dalam media tersebut seperti game. Game itu kan meskipun itu lebih banyak negatif, ini sebenarnya ada anak yang belajar dari situ. Jadi kita sebagai guru bagaimana mengajari anak supaya dia berpikir kritis ketika menggunakan medsos atau digital lainnya. Ya, jadi game ya, betul. Saya amati game-game yang ada di anak-anak itu. Kalau game dulu ada kayak apa game multimedia oleh Gramedia dulu sempat ada ya, seperti apa membuat permainan untuk proses belajar. Ada game-game kayak edukasi gitu. Tapi tetap tidak menarik. Buat anak-anak lebih menarik game PUBG daripada game itu ya. Lebih menarik game apa Mobile Legend ya daripada yang lain-lainnya itu. Kenapa? Pertama tidak menantang. Jadi game edukasi-edukasi yang cenderungan saya menghitung berapa hijau, merah, kuning dibanding dengan PUBG-nya kurang menantang. Terus yang kedua apa sebetulnya ada hal lain ya yang agak berbahaya dalam game itu, yaitu adiksinya itu. Jadi ada efek adiksi yang kecenderungan dia bisa merusak saraf di otak. Gitu. Game-game yang bersifat ya game digital game itu. Meskipun kalau kita telusuri sisi baiknya mungkin ada saja, ada mungkin sisi baiknya. Ya. Tapi tetap kalau menurut saya kalau untuk proses pembelajaran lebih baik tidak menjadikan game itu sebagai media pembelajaran. Ya. Nah, saya kemarin juga sempat melihat salah satu game, misalnya game, jadi ada game di anak-anak itu yang nampaknya apa punya misi tertentu gitu. Misalnya gamenya itu si A menjadi perempuan ya, terus dia memilih baju mana yang tepat. Memang kalau kita kaitkan, oh itu kan melatih anak untuk bisa match-nya ya, mana yang fit, mana yang proper gitu untuk baju ke pesta, untuk baju belajar, untuk baju dan segala macamnya. Tapi di situ ada satu adegan atau ada satu sequence dia bagaimana si anak ini dia bisa menarik perhatian dari lawan jenisnya gitu. Dan pakaian-pakaian juga karena si pembuatnya tentu kayaknya bukan orang Indonesia, pembuatnya mungkin orang mungkin Amerika gitu. Itu seperti baju pesta, ya nggak ada pilihan pesta yang baju muslimah itu nggak ada. Jadi baju-baju pesta versi mereka. Nah, anak-anak kan dia akan dalam otaknya akan terekam bahwa oh yang cocok atau yang tepat atau yang biasa digunakan busana untuk pesta itu yang kayak gini nih, gaun-gaun yang terlihat bagian lengannya gitu, bagian bahunya gitu dan seterusnya. Itu secara tidak langsung sebenarnya mengirimkan pesan kepada si anak bahwa ini loh yang tepat, yang sesuai, yang lazim itu dibandingkan dengan apa yang diajarkan di kelas atau di keluarga bahwa mau ke pesta mau ke mana pun harus menggunakan kerudung gitu kan ya. Nah itu
ada sisi ideologi yang juga bermain di dalam game. Cuman tadi yang saya ingin sampaikan, harus hati-hati juga dalam memilih game, tapi saran saya sama kita melihat bahwa game itu dia ada efek adiksi, lebih baik dihindari penggunaan game itu untuk pembelajaran. Lebih baik daripada game, kalau untuk kasus digital itu lebih baik mereka misalnya mencari informasi, mencari mungkin cerita atau mencari informasi-informasi yang mereka harus juga membaca gitu. Jadi membacanya itu. Sama juga dengan begini, misalnya ada satu tayangan menonton misalnya. Misalnya ada satu tayangan, ada proses pembelajaran, sok ini nonton film. Terus nanti temukan isinya atau temukan pesannya. Itu agak mending. Nonton filmnya sudah kita cek dulu sebelumnya, sudah oke, tidak ada bermasalah, lalu mereka nonton, kemudian mereka cari pesannya atau mungkin mencari karakter-karakternya. Itu lebih mending, itu lebih bagus karena di guide dulu, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab. Tetapi yang seringkali menjadi masalah ketika siswa disuruh untuk kita menggunakan media pembelajarannya, misalnya film, disuruh nonton film, tapi tidak diarahkan mereka untuk apa nonton film itu, tidak dibuat rambu-rambunya. Jadi dibiarkan aja nonton saja lalu selesai. Nah, itu kurang bagus kalau seperti itu. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau tadi menonton itu kalau tidak dibuat. Jadi sebenarnya ada satu penelitian begini. Kenapa kalau menonton itu kan sama juga melihat ya. Bahkan mungkin ada juga membaca. Tapi secara aktivitas otaknya itu ternyata tidak seaktif bila kita membaca. Jadi ada penelitian yang menyebutkan sebetulnya menonton itu malah disebutkan tidak bisa disebut dalam ranah membaca. Menonton itu hanya melihat saja gitu. Sementara kalau membaca ada aktivitas berpikirnya, pengaitan antara apa yang dibaca dengan informasi yang dimiliki oleh sebelumnya. Jadi ada background knowledge dan pengaitan itulah yang disebut dengan berpikir. Nah, makanya tolong juga untuk dipertimbangkan secara matang dan sekaligus tadi memilih yang memang betul-betul membuat siswa itu berpikir. Oh ya, saya sedikit lupa. Untuk di tingkat SD kelas 1, kelas 2, khususnya untuk bidang-bidang seperti agama misalnya ya, atau juga bidang seperti IPA, memang perlu ada porsi disampaikan informasi-informasi penting itu untuk membuat background knowledge bagi siswa. Jadi background knowledge itu informasi yang persepsinya gitu. Jadi ketika mereka melakukan kolaborasi, mencari sesuatu, mereka sudah tahu ada background knowledge-nya. Kalau tidak memiliki background knowledge, mereka juga agak susah untuk mencerna. Karena asupan informasi siswa kelas 1, kelas 2 mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan siswa-siswa di tingkat atasnya. Jadi ini patut dicatat gitu. Harus muncul background knowledge. Nah, proses berpikir itu bagaimana siswa bisa mengaitkan antara fakta yang dia lihat dengan background knowledge yang dia punya. Jadi dua hal. Fakta yang dia lihat, lalu dia dicek lagi gini, informasi yang mereka sudah miliki. Nah, kalau mereka sudah punya informasi yang mereka miliki, sehingga muncul kata gitu. Nah, itu berarti ada berpikir di situ. Jadi ada aha momennya itu ya. Gitu. Gitu. Itu barangkali mudah-mudahan cukup menjawab, Ibu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mungkin karena waktu telah menunjukkan pukul 10.30, untuk sesi webinar dan diskusi ini kita akan akhiri, Pak. Sebelumnya saya mengucapkan, saya dan rekan guru SD Insan Sejahtera mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi walaupun hanya secara virtual. Semoga tadi banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Semoga kita bisa mengaplikasikannya bersama di tahun ajaran baru nanti. Mungkin saya juga mengucapkan terima kasih pada rekan guru yang telah join di Zoom. Untuk itu kita akhiri saja untuk webinar kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Saya pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya juga pamit undur diri. Silakan Ibu Bapak boleh dari sini. Aja ya. Ya, silakan ada minum segar-segar di luar sana. Tidak ini ya, tetap jaga jarak.